Kenapa? Langsung tadi sudah dijelaskan bahwa melafalkan laknat kepada pemimpin itu tidak boleh. Bagaimana kalau mengkritik kebijakan pemimpin yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam? Yang kedua, dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Jamil Abdullah Al-Misri, judul kitabnya Hadirul Alamil Islami, di dalam takbirnya ada kalimat taqaddamal akhirun wa ta'akharal muslimun. Umat non muslim itu selalu meningkat, selalu maju, selalu berkembang, sementara umat Islam semakin merosot. Min haitsul as-siyasah, dari segi ekonomi wal iktisad, asiyasah politik wal iktisad, ekonomi wa teknologi dan teknologi, tsaqafah dan budaya, wa ma ila dzalik dan sebagainya. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat bunyinya, di antara salah satu faktor itu adalah pengaruh awamil dakhiliyah wal kharijiyah, pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh internalnya adalah insyiqaqul muslimina ila farqin. Umat Islam itu menjadi berpecah belah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, yang sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkaitan dengan perintah Allah untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, tamassaku bidinihi, berpegang teguh atau bersatu dalam mengamalkan syariat Islam. Itu antara ahli sunnah wal jamaah itu saling mengklaim itu perbuatan yang salah, bahkan diklaim radikal atau intoleransi. Katakanlah ada pelaku hizbah amar ma'ruf nahi munkar, padahal akidah mereka itu ahlus sunnah, asy'ariyah, maturidiyah, fikihnya Imam Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Cuman diiklim oleh mereka itu orang yang radikal dan intoleransi. Demikian. Ya, terima kasih. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ta'zim untuk Murabbina Syekh Abuya Ar-Rosi. Tutupin saja. Pertama, nama saya Muhammad Said dari Senelau Waru. Pertanyaan yang pertama mengenai sifat dan zat. Dalam sifat dan zat bagi Allah Ta'ala itu selalu dipertentangkan, termasuk oleh Al-Maturidi dan Al-Asy'ari. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kami meminta tanggapan Buya atau penjelasan secara terhana mengenai sifat dan zat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Karena di dalam Fathul Majid di situ juga ada sifat yang kurang saya paham, yaitu tentang iradah, di mana di situ dijelaskan percaya terhadap iradah itu menyebabkan kufur, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, akhir hari ini atau pada zaman global, yakni pada masa-masa kini, banyak hal-hal yang aneh yang kita temukan di berbagai media sosial, termasuk ada sebuah perkataan Allahmu lemah dan Allahku besar, seperti itu. Yang berikutnya juga beberapa minggu atau beberapa bulan ini sudah terjadi. Apakah termasuk bagian dari akidah atau bisa merusak terhadap akidah manakala seseorang berkeliling di dalam gereja kemudian membacakan sebuah selawat? Itu yang kedua. Yang paling terakhir adalah masalah afiliasi terhadap sebuah organisasi,
Di situ seolah-olah seseorang menggantungkan diri terhadap sebuah organisasi. Sudah terlalu banyak, nanti mudah-mudahan beliau datang kembali. Iya, terima kasih. Afwan ya Abu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk mengefisien waktu, beliau sudah bisa menangkap pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama mengkritik pemimpin, yang kedua penyebab kemunduran Islam dari perpecahan yang terjadi. Mohon pencerahan. Dalam hadis yang sahih, ad-dinun nasihah. Hafalkan hadisnya? Coba perhatiin dulu, jangan cuma langsung loncat. Nabi ditanya, liman ya Rasulullah? Faqal, Nabi ku ditanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, lillah. Pertama, kepada Allah. Maka nasihat itu enggak berarti kritik. An-nasihah berarti an-nush, khulusun niyyah ilallah tabaraka ta'ala, ketulusan niat kepada Allah. Jadi sebelum kita negur orang, kritik orang, tuluskan dulu niat. Hancurkan dulu kesombongan di hati. Ademkan dulu emosi. Jangan mengkritik dalam emosi. Nanti yang masuk syaitan. Ya. Itu yang disebut lillah. Lalu apa? Wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Ini hadis Bukhari Muslim, ya. Lalu an-nasihah itu terhadap kitabullah. Orang tulus baca kitabullah, dia tidak akan politisasi ayat. Dia tidak akan giring ayat sesuai dengan kepentingan kelompok dan politiknya. Ini ayat Al-Quran sudah banyak diperkosa oleh semua kelompok. Baik kelompok A, kelompok B, semuanya pakai ayat. Ayatnya tidak salah yang memperkosa ayat. Dan yang berikut, wali rasulihi, tulus kepada Rasul. Kita benar-benar gak sih mengikuti Rasul? Rasul itu memimpin umat marah-marah atau dengan tenang? Nabi itu memimpin umat bil bughdi, dengan kemarahan, kebencian, atau bil rahmah. Nabi itu mengajar atau mencaci? Nabi mengatakan, lastu bitta'an wala bil'an. Aku bukanlah orang yang mencaci maki, apalagi melaknat. Maka siapa yang di luar manhaj ini, fahuwa laisa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia bukan man ittaba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang kemudian mencaci, memaki, itu enggak masuk berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Abu Hurairah dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, bukan di Bukhari, mengusir muridnya yang sedang bertengkar. Ditanya, siapa yang hari ini memutus silaturahmi? Maka mengangkat tanganlah beberapa orang. Apa kata beliau? Ukhruj, keluar. Kamu minta maaf dulu. Ini majelis saya sedang diangkat ke langit. Aku tidak mau majelisku tidak diangkat karena ada kalian yang memutus silaturahim. Sekarang tidak hanya silaturahim diputus lewat tetangga sama tetangga, sudah kelompok dengan kelompok, pesantren dengan pesantren. Ini sudah mulai gawat. Wajar doa kita nggak naik. Wajar kalau kita istighosah nggak makbul. Wajar yang kita coblos nggak menang. Karena isinya kebencian, memutus silaturahim, ngata-ngatain orang. Saya mikir-mikir panjang setelah baca hadis Abu Hurairah ini. Pantas iman kita mungkin kuat, tapi tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Lalu kemudian ulai aimmatil muslimin wa amatihim, baru Allah, kitab, Rasul tulus kepada imam-imam, tulus mengkritik. Kalau tulus mengkritik, tulus juga membantu, tulus juga kemudian membangun negeri bersama-sama. Mau nggak teman-teman yang hadir ini negeri kita seperti Suriah? Mau nggak? Kayak Irak mau nggak?
itu mati tak hidup tak mau. Gimana kata orang? Hidup segan mati tak mau. Udah bingung tuh mereka mau hidup. Mau negeri ini diporak-poranda? Kita nggak mau, ya. Maka mengkritiklah dengan ketulusan. Sesuatu yang tulus tembus ke dalam kolbu. Tapi kalau pakai emosi, orang juga males dengerin. Males dia malah menghancurkan kita gitu, mencaci maki. Itu jadinya. Jadi kalau ingin mengkritisi, istighfar dulu, ta'awuz dulu. Jangan-jangan kita mengkritik dengan nafsu. Mengkritiklah dengan an-nasihah, bukan dengan intiqad wal bughd, dengan mengkritik yang penuh dengan kebencian-kebencian. Ya. Jadi boleh enggak mengkritisi? Bukan boleh lagi, wajib kan, ad-dinun nasihah. Kan ini wajib, agama itu wajib isinya nasihat. Ketulusan dalam mengkritik untuk membangun. Ini gak usah pemimpin lah. Ini antum, Ustadz, dikritik oleh orang dengan cara, Anda ini tidak benar, sampean ini bacaannya apa ini? Mau gak digituin? Pasti gak mau. Apalagi mereka punya kekuasaan, pasti mereka punya harga diri dong. Mereka punya tentara, punya polisi, kita gak punya. Terus kita coba bentak-bentak, ya gengsi lah mereka dengerin kita. Maka saya mulai mencoba merubah cara mengingatkan pemimpin. Dengan cara an-nasihah, dengan cara ketulusan. Ya, mau nggak? Sama-sama. Ya, alhamdulillah. Ya. Terus apa lagi, Pak Kiai? Zat dan sifat. Waduh, itu 6 SKS, bro. Ya. Itu nanti kalau saya ke Madura lagi, kita buat daurah di pesantren mana, kita bedah itu kitab Fathul Majid. Dan kita ijazahkan sanadnya nanti. Bersambung ke Syekh Nawawi, ke Ahmad Narawi, dan juga sanad akidah ke Imam Asy'ari. Lanjut kepada Rasulullah SAW. Nanti ya, sabar ya. Itu 3 SKS saja nggak cukup, 6 SKS. Ada lagi? Allah lemah, Allah. Wah, itu politik gitu ya, saya nggak ngikut-ngikut itu. Termasuk Tuhan apa? Bukan Arab, itu politik itu. Kita gak usah komen-komenin begitulah. Ya, kelamaan. Ya, sekarang itu akidah umat mau diganti orang dari sifat 20 menjadi tauhid yang 3. Ya, ini ada pertanyaan. Tolong jelaskan kesalahan trilogi tauhid Wahabi. Loh, kok jadi Wahabi? Betul. Kesalahannya banyak. Karena itulah awal ekstremisme. Itulah awal orang mensyirik-syirikkan Ahlus Sunnah. Contoh pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu dianggap oleh kelompok Wahabi sebagai tauhidnya orang mukmin dan musyrik. Aneh gak? Ada tauhid orang musyrik. Yang belajar mantik, tauhid musyrik gimana tuh? Orang musyrik bertauhid. Kata imam mereka Muhammad bin Abdul Wahhab, taklid kepada Ibnu Taimiyah, bahwa tauhid rububiyah, meyakini Allah pencipta alam, ini adalah keyakinan tauhid orang musyrik. Orang musyrik bertauhid. Inilah akibat mereka mengharamkan satu ilmu yang penting namanya mantik. Belajar mantik, ilmu logika. Kalau di pesantren wajib belajar itu ya. Kalau nggak belajar pastikan muridnya kalau debat nggak benar. Apalagi kalau nggak nyantri, nggak nyambung yang ditanyakan dengan yang disampaikan. Ya. Ini tauhid yang paling bahaya dari mereka. Mereka mengatakan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu hanya mereka. Tauhid uluhiyah itu tauhid menyembah Allah. Yang benar-benar menyembah Allah, kata mereka, cuma kami. Cuma kelompok itu. Jadi orang Madura suka ziarah. Suka ziarah nggak? Suka ngambil berkah nggak? Suka tawasul nggak? Beneran. Sekarang ada pesantren ngajarin kitab tauhid, Saleh Fauzan. Di situ isinya tawasul itu syirik.
Gimana dong? Mau anak kita dimasukin begitu? Jangan mau lah, ya. Tapi kok dibiarkan kitab itu diajarkan? Jangan sampai pesantren di Madura kemasukan kitab itu, ya. Kitab apa namanya? Kitab Tauhid. Siapa yang ngarang? Soleh Fauzan. Apa kata dia? At-tawassul syirkun. Bahkan dia katakan asyirkul akbar, syirik besar. Oi, musyrik, syirik akbar. Orang Madura tawassulan semua enggak? Ila hadrati sini khalil. Benar enggak? Begitu kan? Ila hadrati itu tawassulan semua itu. Bijahi Sayyidina Al-Mustafa, bijahi fulan. Kita biasa tawassul. Ternyata kelompok Wahabi punya pemahaman tawassul itu menyembah. Saya mau tanya, waktu teman-teman yang di depan saya ini tawassul ke Syekhana Khalil, nyembah Syekhana Khalil enggak? Berarti mereka punya definisi lain kali ya. Tawassulnya Wahabi itu nyembah. Kalau tawassul kita enggak, kita enggak nyembah, malah ngirimin Fatihah kok, ya enggak? Jadi mereka gagal faham manhaj su'uzzon. Imam Maturidi, ya. Imam Maturidi, saya alhamdulillah pernah ziarah ke sana. Beliau wafat tahun 333 Hijriah. Beliau tinggal di Samarkand, seorang petani, juga seorang muallim. Imam Maturidi ini hobinya baca surat Yasin. Orang Madura suka Yasinan? Saya boleh sebut enggak Madura kalau enggak hafal Yasin. Sahih enggak? Udah sah dah antum aswajanya udah. Imam Maturidi ini hobinya baca Quran, terutama surah Yasin. Imam Maturidi karena tinggalnya di Samarkand, Imam Asy'ari tinggalnya di Baghdad. Baghdad itu kayak Jakarta. Samarkand itu kayak Madura. Jauh, tapi itu kotanya padat. Saya ke sana, indahnya bukan main, dan semuanya Islami. Banyak orang kalau mau nyantri ke sana. Namun karena ibu kotanya Baghdad, yang lebih terkenal, lebih viral adalah Imam Asy'ari. Padahal di Samarkand ada yang ilmunya hampir-hampir sama, bahkan beberapa hal lebih tajam. Imam Maturidi ini beberapa hal lebih tajam, karena beliau lebih sering berpolemik, berdebat dengan kelompok liberal. Kalau Imam Asy'ari awal ketemu liberal, terakhir ketemu kelompok ahli hadis yang saklek, kelompok mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah, yang mengatakan Allah menempati aras, Allah berada di langit. Itu yang ditemui oleh Imam Asy'ari seketika di Baghdad. Sedangkan Imam Maturidi ketemu di Baghdad kelompok-kelompok yang nyeleneh-nyeleneh. Maka kitabnya Usuluddin itu luar biasa sekali. Sangat-sangat luar biasa ya. Kitab I'tiqad beliau sangat-sangat luar biasa. Imam Maturidi ini perbedaannya dengan Asy'ari cuma berbeda istilah. Takwin, iradah, itu beda-beda di situ aja. Apakah ketika Allah mengatakan kun itu makhluk atau tidak, itu cuma perbedaannya, dan enggak banyak ya. Insyaallah di lain waktu jika umur panjang, Allah jaga kita, Allah tidak pecah belah kita dengan persoalan yang remeh-temeh, insyaallah kita buat daurah Ahlus Sunnah di pesantren-pesantren Madura. Siap hadir nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon barakah doanya juga. Tadi beliau pembina majelis Al-Faizun mohon berkenan kalau tidak memberatkan Pak Buya Ar-Razi, mohon talqin kalimat tauhid. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Kalau talqin nggak mungkin habis ngaji begini. Oh gini ya. Palanya panas kan? Bener? Hot gak palanya? Panas. Dikasih talqin meledak kepala kalian.
Allah. Ya, jadi kalau talqin itu khusus majelis zikir. Insya Allah nantilah ya. Nanti kita kalau ada majelis zikir kita talqin insya Allah. Karena talqin itu butuh kesiapan. Talqin itu menanam biji kalimah di dalam tanah. Kalau tanahnya masih keras harus digemburin dulu. Ya. Kalau tanahnya masih keras harus digemburin. Kalau tanahnya kering harus disiram dulu. Baca dulu ya Hayyu ya Qayyum, ya, zikir dulu, sholawat yang banyak. Kalau sudah ini rata, nanti kalau ada politik enggak goyang, baru nanti antum siap ditalkin. Kalau enggak percuma, sama dengan menyiram air di teras. Nyerap enggak? Enggak nyerap. Maka saya kalau nalkin itu betul-betul hati-hati Pak Kiai. Jadi bukan berarti saya menolak untuk mentalkin, tapi kita menanam kalimah sesuai dengan tempat yang pas. Bukan juga berarti yang hadir ini tidak layak talkin, bukan. Bukan tidak layak, belum waktunya aja. Insya Allah lain waktu kita talkin zikir dengan sanad yang sambung kepada Rasulullah. Kita tutup dengan doa. Mari buang yang panas-panas, buang tadi goresan-goresan hati. Kalau ada kesel sedikit saja dibuang. Kalau ada rasa tidak senang langsung dihapus. Siap? Pegang dadanya. Baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, terimalah persaksian kami bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, terimalah ya Allah persaksianku bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Engkau. Pegang dadanya, coba katakan ya Allah. Di dalam dadaku, di dalam hatiku ya Allah, ada noda kebencian, ada noda dendam, ada noda emosi, ada noda merasa lebih alim, ada noda hitam merasa iri dan dengki. Ya Allah, berkah kalimah dan namamu yang mulia, hapuslah semua noda-noda itu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, setelah Engkau membersihkan isi dada kami, maka masukkanlah cahaya ke dalam kalbu kami. Ya Rabb, ataina ilaik. Ya Allah, kami datang kepada Engkau. Wa fi qulubina zulumat. Di dalam kalbu kami ada kegelapan-kegelapan. Fanawwir qulubana binurik. Maka ya Allah, cahayailah kalbu kami malam ini, khusus yang hadir, khusus yang mendengarkan. Berilah cahaya isi dada kami dengan nur Engkau ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik. Ya Allah, terangi kalbu kami dengan nur mengenal Engkau, ma'rifat kepada Engkau. Terangi kalbu kami dengan nur husnuzan, berbaik sangka kepada Engkau, berbaik sangka kepada makhluk-makhluk Engkau. Ya Allah, kami telah pegang dada kami ya Allah, tapi masih ada rasa emosi tersimpan ya Allah. Maka dengan rahmat-Mu yang maha luas ya Allah, birahmatikal wasi'ah fa'aghriqna fi birahmatik, maka lenyapkan semua emosi kami ya Allah dengan kasih sayang Engkau ya Allah. Ya Allah, kalbu kami keras ya Allah, tapi Engkau maha latif. Bilutfika ya latif, dengan kelembutan Engkau ya Allah yang maha latif, lembutkan hati kami yang keras ya Allah. Ya Allah, hati kami keras ya Allah. Ketika berzikir tidak terasa ya Allah, ketika berselawat
tidak bergetar ya Allah. Ketika menyapa Rasulullah tidak ada kerinduan ya Allah. Obati keras hati kami ya Allah. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rahmati kami yang hadir ya Allah. Rahmati guru-guru kami ya Allah, ulama-ulama kami ya Allah. Rahmati pemimpin-pemimpin kami meskipun kami kadang tidak suka ya Allah. Semoga dengan itu rahmat Engkau meluas kepada kami ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah. Dalam mata ini ada aib ya Allah. Dalam pikiran kami, di hati kami, di tangan kami, di kaki kami, di sekujur tubuh kami ada aib ya Allah. Hanya ampunan-Mu yang dapat menutupi aib ini ya Allah. Fasturna ya sattar, fasturna ya sattar bisitrikal jamil. Maka tutupi kami ya Allah, hiasi kami ya Allah dengan nur-Mu yang indah, dengan nama-nama-Mu yang indah. Ampunkan silap lidah kami ya Allah, ampunkan salah langkah kami ya Allah, ampunkan amal kami yang tidak sempurna ya Allah, ampunkan su'ul adab kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf jika ada yang tersinggung ya. Jangan tersinggung ya. Siap enggak tersinggung? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.